Oke? Jadi sudah mulai ngerti kalau tiap hari ada masalah kan? Ya. Karena Tuhan bilang dari sehari ke iya, berarti tiap hari 365 tahun sehari. Setiap hari kita dibaharui manusia batiniahnya, manusia rohnya maksudnya. Jadi kalau ada masalah-masalah ya jangan ini tak kaget-kaget habis berdoa kok udah ada masalah gitu. Ini dari sehari ke sehari rupanya Tuhan membentuk kita menjadi bejana yang indah. Ibaratkan cangkir dari tidak berbentuk sampai indah bercorak, ditaruh es, ditaruh kopi yang panas, kita tidak mengeluh, tetap indah, tetap menarik dilihat. Amin. Amin. Ini nyambung gak ini bahasa saya? Ya, nyambung, Bu. Ya. Kecepatannya? Lumayan cepat. Ya. Ya biasa kalau udah gigi apa ngegas begitu tuh. Kan ministry KM 100. Berarti itu kecepatan kilometer 100 per jam. Haleluya. Tuhan luar biasa yang kasih nama itu. Amin. Amin. Itu bicara kecepatan dan kuantitas. Haleluya. Sebab 17 penderitaan ringan yang sekarang ini, oke, kita lihat dulu nih penderitaan ringan ini yang seperti apa. Ini kan Paulus lagi ngomong sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, kita cek penderitaan Paulus. Kan dia bilang ringan tuh. Nah, kita cek ringannya seperti apa sih penderitaan Paulus yang dari sehari ke sehari itu. Kita balik mundur ke ayat 18. 18. Maju. Ayat 8. Ayat 8 maksud saya, bukan 18. Ayat 8. Mundur apa maju? Mundur. Ayat 8. Apa kata Paulus ayat 8? Dalam hal kami ditindas. Nah, stop dulu, tindas dulu. Sebentar. Pahami dulu arti kata ditindas. Kan Paulus bilang kan ringan. Ya. Ditindas itu ringan, Bu ya. Enggak, ini lihat. Lihat ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Nah, kita cek. Penderitaan ringan itu di ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, itu satu. Namun tidak terjepit. Terus kami habis akal, namun tidak putus asa. Kalau dibilang habis akal mentok kan? Situasi yang sulit. Kalau habis akal itu kan identik dengan hampir-hampir bunuh diri lah, hampir-hampir putus asa. Mentok. Buntu, tahu buntu ya? Nah, buntu, tahu ya Bapak Ibu buntu? Iya. Nah, Paulus bilang itu penderitaan Ringan. Ini harus sepakat dulu kita ini dengan firman. Penderitaan ringan Paulus bilang. Ya. Terus apa lagi? Kami dianiaya. Itu masih kategori ringan kata Paulus. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan. Ini keadaan yang bagaimana? Yang berat nggak secara manusia menurut kita ini Bapak Ibu? Iya. Ya. Kenapa dikatakan ringan? Kalau dibandingkan dengan keberadaan kita nanti. Jauh, ribuan kali jauh indahnya, enaknya. Itu makanya dikatakan semenderita-menderitanya kita di dunia ini, Paulus katakan itu masih kategori ringan. Ringan Bapak Ibu.
Nangkap nggak ini? Direnungkan dulu supaya ini, Jelas, Bu. supaya ini kita ini. Udah ya, udah nangkap ya, ditindas, dihempas, dianiaya. Bu Is mau di seluler aja? Jaringan, Bu. Jaringan, Bu. Saya masuk lagi, Bu. Sa- Tes masuk. Enggak di sini aja, di seluler. Oke. Jaringan saja, Bu. Jaringan. Saya Oke, masuk oke. lagi. Oke. Oke, sip. Oke. Jadi itu ringan ya. Ya. Nah, jangan selalu membandingkan masalah kita dengan artinya yang lihat orang-orang bilang lihat ke bawah, masih ada yang lebih susah daripada kita, gitu kan? Ya, itu semuanya sebenarnya sama, ringan kata Alkitab. Karena dibandingkan dengan upah mahkota, satu tempat yang maha luar biasa indah, maha luar biasa megah, itu yang menjadi upahnya. Kalau kita tidak menjadi tawar. Jadi syaratnya jangan tawar hati kalau ditindas. Amin. Wah, ini Alkitab. Jangan tawar hati kalau dianiaya, supaya terima itu upah mahkota. Wah, gimana ini? Sudah mulai sesak-sesak dikit? Iya. Haleluya. Tapi kalau kita bersama Roh Kudus, sesak itu menjadi satu rasa yang nikmat, Bapak Ibu. Amin. Coba kalau kita di dalam kesesakan kita ucapkan syukur, kita katakan terima kasih sama Tuhan. Saya nggak bisa jelaskan kepada Bapak Ibu rasanya itu seperti apa indahnya. Beda dengan kita kalau tidak ada masalah, terima kasih Tuhan, tidak ada masalah. Dengan mengucap syukur di dalam tekanan yang begitu luar biasa, kita naikkan syukur, itu rasanya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Perlu dipraktekkan supaya tahu rasanya. Jadi obat. Itu sebenarnya gizi. Gizi. Vitamin kehidupan. Itu vitamin itu. Iya. CDR. Belajar Bapak Ibu dalam ketekanan, dalam posisi terjepit, dalam posisi tidak ada jalan keluar menurut kita, belajar coba naikkan syukur. Saya mau katakan dan saya mau buktikan kepada saudara, apa yang saya ucapkan ini itu akan terbukti. Itu rasanya mengucap syukur di dalam tekanan itu, Bapak Ibu, berat tapi rasanya luar biasa. Tidak mudah menaikkan syukur di dalam situasi yang benar-benar meneteskan, di mana kita harus meneteskan air mata, di mana nafsu makan hilang, di mana sulit untuk tidur, di mana untuk berkata-kata dengan orang lain rasanya malas, tapi kita harus naikkan syukur. Kita dikejar-kejar orang, kita dikejar-kejar masalah, terus kita katakan terima kasih Tuhan, begitu luar biasa Engkau baik. Mengatakan Tuhan Yesus baik di dalam situasi yang sulit, itu bukan mudah. Coba kalau kita sudah nggak ada makanan di rumah, anak masih nangis, terus kita berkata Tuhan Yesus Engkau baik, mampu nggak? Sulit kan? Sulit. Tapi kalau kita, iya, tapi kalau kita mengatakannya bahwa Engkau baik, itu menjadi sesuatu rasa yang tidak bisa ditulis pakai tulisan tangan, hanya dirasa dengan ya begitu, ya gitu rasanya begitu. Sulit dijelaskan. Kalau berbicara Tuhan, berbicara kuasa Tuhan, itu tidak bisa dipakai kata-kata, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kita harus sampai di titik itu, Bapak Ibu, supaya kita bisa berkata bahwa penderitaan ini adalah penderitaan ringan. Kita sesak napas, sudah tertekan gitu ya. Tapi kita naikkan syukur dan kita katakan Tuhan Yesus Engkau baik.
Nangkap Bapak Ibu? Mantap Ibu. Iya, apalagi zaman sekarang, situasi tidak akan lebih baik kata firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak bersiap mengucap syukur, Alkitab sudah warning, udah kasih tahu. Bapa di surga sudah kasih tahu. Di sana nanti kamu kalau sampai sana kemungkinan kamu tidak akan dilayani dengan baik. Otomatis kan kita siap-siap kan sebelum sampai titik itu kan? Nah, Tuhan bilang di akhir zaman atau zaman ini bukan hari makin baik, tapi semakin hari akan semakin sukar. Kedepannya akan semakin sukar kata firman. Otomatis kan kita bersiap kan? Jangan berdoa, Tuhan biarlah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berarti kita melawan Tuhan. Kan Tuhan bilang makin ke depannya makin sukar. Terus kita anaknya berdoa. Kan udah dikasih tahu kan? Udah saya kasih tahu ya, makin hari makin sukar. Kedepannya akan semakin sukar kata firman kan? Nah, kita anak-anaknya Tuhan, saya berdoa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kita nyambung nggak dengan Tuhan? Enggak, Bu. Jujur dulu kita ini. Jangan-jangan kita berdoa tiap hari begitu, tiap hari. Tuhan, hari ini lebih baik ya dari hari kemarin. Yang beli lebih banyak hari ini ya Tuhan daripada yang kemarin. Iya, pernah. Jujur ya. Ingat ya. Zaman ini, di akhir zaman antikris akan memerintah. Langkah-langkah ke sana itu sudah mulai digenapi satu-satu. Makanya Alkitab berkata, keadaan ke depan tidak akan lebih baik. Itu. Bunda, itu anak-anak berisik. Ibu Karolin, tapi banyak yang berdoa tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Iya, karena nggak mengerti firman. Dari hari kemarin. Karena nggak mengerti firman, Bu Grace. Makanya kita yang sudah mengerti firman begini, kalau sudah tahu permintaannya jangan salah. Yang kecewa sama Tuhan itu, dia meminta sesuatu yang melanggar firman. Hari bersama Tuhan yang lebih baik itu. Iya kan? Yang harus kita tahu, hari kita bersama Tuhan itu yang harus semakin hari semakin baik. Hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin baik. Iya. Itu yang benar. Makanya tadi dari sehari ke sehari. Manusia batiniah kita diperbaharui. Artinya hari demi hari kita semakin tua, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin tua, semakin tahu Tuhan, semakin kenal, semakin mengerti, dan semakin paham. Jadi kita tidak bisa berdoa melawan firman Tuhan. Jangan selalu Hari semakin dewasa. Ya, ada yang mengatakan Tuhan itu kan baik. Tapi sebaik-baiknya Tuhan, dia tidak bisa melanggar firman-Nya. Ingat itu ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Tuhan itu betul baik, sangat baik sampai dia mati di kayu salib. Itu saking baiknya dia. Tapi sebaik-baiknya dia tidak bisa melawan firman-Nya. Nah, kalau kita tidak tahu firman-Nya, kita berdoa terus tidak dijawab karena permintaan kita itu menyuruh kita melawan Tuhan, maka kita akan kecewa Tuhan. Amin. Amin. Nangkap ya. Iya. Tuhan itu tidak bisa melanggar firman-Nya, Bapak Ibu. Misalnya contoh kasus, Tuhan bilang kan di dalam Lukas ya, yang berbahagia itu yang mandul gitu kan? Berbahagialah yang mandul, yang rahimnya tidak pernah melahirkan, yang susunya tidak pernah menyusui, kata Tuhan kan? Tiba-tiba kita nggak punya anak. Udah berapa lama? Terus Tuhan, berikan saya anak, buka kandungan saya dalam nama Tuhan Yesus. Kira-kira bagaimana itu? Melawan nggak? Salah. Melawan kan? Dia melawan Tuhan. Yang begini-begini kan orang Kristen nggak tahu banyak ini kan? Dia Tuhan disuruh melawan dirinya, ya nggak bisa, kata Tuhan. Akhirnya lari kemana? DU? Dukun. Ya.
Berarti iya, lama-lama di sana dikasih, udah gitu dia lebih cinta sana. Binasa sudah. Karena tidak ada yang gratis di dunia ini kan? Ya. Nah, penguasa dunia ini kan iblis. Ya. Kalau kita datang ke dia, ada yang gratis tidak? Tidak. Tidak. Nah, jadi hati-hati ya. Iya. Iya, hati-hati kita. Baca-baca firman supaya tidak kecewa sama Tuhan. Banyak orang kecewa sama Tuhan karena nggak tahu firman. Saya lanjut ya. Ya, Bu Karolin, iya Pak John. ya nanya dulu sedikit. Ini kadang sering orang kalau minta apa kan ada umurnya udah tua, umur taruhlah umur 80 ke atas. Kadang apa minta doa katanya kan, kalau minta doakan supaya sehat-sehat terus katanya gitu. Cocok nggak supaya sehat-sehat terus? Sementara firman Tuhan tadi yang di atas itu kan ini yang makin merosot katanya kan. Bisa nggak didoakan supaya sehat-sehat terus gitu? Kalau yang didoakan, kalau tujuannya sehat artinya untuk persiapan rohnya masuk surga, nggak apa-apa Pak John. Supaya dia bisa menyembah Tuhan kan dalam kondisi tubuh sehat. Tapi kalau tujuannya sehat untuk panjang umur, berarti dia nggak pingin pulang. Iya, panjang umur sehat terus katanya, nggak mau sakit-sakit lagi kan. Biasanya kalau udah batinnya ini makin firman Tuhan kan makin merosot katanya kan. Ya. Ya jelas lah, nggak mungkin makin sehat terus, nggak mungkin Iya. lagi. Gimana mau sehat terus, umur udah mau tua? Iya. Iya. Jadi sebenarnya kalau usia-usia seperti itu harus sudah bersiap. Oma Wenori kan? Udah bersiap ya? Nomor antrian ini Oma kan? Mana Oma? Oma buka mute-nya Oma. Kasih kita berkat dulu. Lagi nunggu antrian kan Oma ya? Oma usia 79. Dia sudah mengantri. 70 kan 10 hari lagi. 80. Dah 10 hari lagi 80. Nunggu antrian kan Oma? Masih pingin lama lagi nggak Oma ya? Kita terbuka di hadapan Tuhan Oma. Ya Bu, perlu tak Masih untuk antrian itu saya serahkan kepada Tuhan yang kuasa. Artinya siap ya Oma? Memang sudah siap tempat dan Tuhan datang jemput. Yang saya rindukan ialah supaya sungguh-sungguh saya menerima kemenangan untuk Yesus Kristus. Saya bisa tinggal bersama dengan Dia. Amin. Ini namanya mempersiapkan diri. Sudah siapkan koper. Ya kan Oma ya? Ibaratkan kalau mau berangkat kopernya udah siap. Di situ datang Tuhan langsung berangkat. Ya. Nah, itu Pak John, jawabannya Pak John. Iya juga. Karolin. Ya. Ibu Karolin. Bagaimana kemarin ada ibu-ibu yang ditanyakan dari hamba Tuhan, apakah ibu sudah siap kalau Tuhan sudah panggil? Dia bilang saya belum siap karena anakku masih kecil-kecil, cucuku masih kecil. Itu bagaimana itu melawan? Iya, bukan melawan, dia tidak paham firman, Bu Grace. Dia tidak tahu firman. Orang tahu firman itu pasti ingin pulang cepat. Pasti ingin pulang cepat. Karena dibandingkan keindahan, dibandingkan ketenangan, dibandingkan kebahagiaan, itu jauh-jauh lebih di sana. Makanya Paulus dalam penderitaannya pun, dia tidak menjadi tawar. Tapi kalau orang Kristen masih memikirkan ekor-ekornya, itu berarti dia merasa bahwa tanpa dia Tuhan tidak mampu menolong orang-orang. Oke ya, lanjut dulu nih supaya nggak terlalu jauh. Oke, lanjut. Oke. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Segala-galanya ya, jelas ya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi nggak seberapa, karena jauh lebih besar. Coba Oma ditutup mute-nya Oma.
supaya tidak kedengaran dari sana. Mute-nya mah ditutup dulu, Oma. Oma Menori. Iya, iya. Ya, supaya tidak kedengaran suara dari sana, Oma. Ya, mukanya aja kelihatan, Oma, dari sini. Oke? Jauh lebih besar daripada dianiaya, ditindas, itu tidak seberapa, kata Paulus. Ini gambaran buat kita ya, Bapak Ibu ya. Supaya tiap hari kita mengerjakan manusia batiniah kita selama 70, kalau kuat 80. Baru kita dengan tegas berkata, kebanggaanku adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, kalau kita sudah paham ayat-ayat ini, firman ini, kita tidak akan tawar, Bapak Ibu. Kita tidak akan tawar kalau ada perlakuan-perlakuan yang Tuhan izinkan terjadi. Karena itu adalah bentukan manusia batiniah kita yang sehari demi sehari tadi. Amin. Halo? Amin. Ya, amin. Luar biasa firman Tuhan. 18. Ini yang bersuara di mana ya? Siapa yang buka mute ini? Bu Ani ya? Oke. Bu Tri, coba di mute Ibu Tri. Di mute dari kakak aja, Kak. Kelihatan bersuara. Oke. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang ya, kalau selalu kita concern kepada masalah kan kelihatan kan? Iya. Nah, kalau selalu fokusnya kita ke situ, maka kita akan kalah, artinya memperlambat proses manusia batiniah kita yang sehari demi sehari tadi. Kalau kita punya concern kepada yang kelihatan, masalah kan kelihatan. Kelihatannya di mana? Ya kita ditindas, kita dihina, kita dianggap nggak ada. Kita sudah kerja keras, bilangnya kamu dari tadi diam-diam saja. Kita sudah kerja, bilangnya kamu nggak ngapa-ngapain. Kita sudah nggak tidur, kamu tidur mulu, katanya kan? Iya. Nah, kalau kita concern kepada masalah yang kelihatan itu, proses manusia batiniah kita yang sehari demi sehari tadi itu akan melambat. Merosot, jangan sampai merosot. Jangan sampai repot kalau sampai merosot. Ya? Tapi kalau kita salah, ya merosot memang. Oke? Melainkan yang tidak. Apa yang tidak kelihatan, Bapak Ibu? Kerajaan surga, kehidupan kekal. Sudah ada yang lihat belum ke kehidupan kekal? Iya, ini bicara kehidupan kita setelah kematian. Belum kelihatan, kita mati dulu. Ya kan? Untuk sampai ke surga kan kita mati dulu kan? Iya. Jangan berat banget ianya. Aduh, haleluya. Saya ulang ya, supaya tegas nih Bapak Ibu. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang tadi tuh, yang ditindas, dianiaya, segala macam, dianggap malas, padahal sudah rajin, dianggap dianggap tidur, padahal nggak pernah tidur. Nah, itu kan rasanya nggak enak ya. Itu rasanya tidak enak. Kita di situ, tapi dianggap nggak di situ. Itu rasanya tidak enak, Bapak Ibu. Nah, kalau kita fokus ke situ, maka kita lambat. Manusia batiniah kita lambat. Karena lanjutannya yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Berapa tahun? Berapa tahun? Iya, kalau sampai. Ada yang 50, ada yang 60. Oke lah, kita pakai yang ditulis Alkitab 70, kalau kuat 80. Berarti sementara? Iya, kalau menderita itu sementara, kata Tuhan. Nah, sedangkan yang tak kelihatan adalah
Iya, ada 2 yang kekal ya. Iya. Jadi kita fokus kepada kerajaan surga, kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Fokusnya ke situ. Karena tadi penderitaan tadi itu adalah bagian proses pembentukan manusia batiniah kita yang terjadi hari demi hari. Haleluya. Lanjut. Pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, perhatikan Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah concern kepada harta benda. Tidak pernah concern kepada rumah mewah. Tuhan itu mati di kayu salib bukan untuk rumah mewah, bukan untuk harta berlimpah. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita sampai kepada kerajaan surga. Jadi yang dimaksud kemah di sini adalah ya diri kita. Jiwa kita ini kan dibungkus oleh tubuh kita. Ya, rumah daripada jiwa kita apa? Tubuh kita kan? Iya, makanya Paulus, orang berkata Paulus itu pengusaha properti. Ini artinya pengusaha kemah dia, artinya jiwa-jiwa, tubuh Kristus. Paulus itu tidak pernah jadi pengusaha properti, Bapak Ibu. Kita jualan cendol aja jadi pendeta, udah nggak bisa fokus sama firman, apalagi properti yang hari-hari meeting, yang hari-hari ketemu orang, yang hari-hari pegang kalkulator, pegang komputer, tender segala macam. Nggak mungkin Paulus itu pengusaha properti. Itu pemahaman yang ditafsir lurus, kemah, tenda. Kan? Nah, di sini udah mulai terbuka nih, supaya kita tahu. Karena kami tahu, kata Paulus, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tubuh kemuliaan. Coba 1 Korintus 15 ayat 40 coba. 1 Korintus 15, mundur dikit. Coba ayat 40. Ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada Ya. tubuh duniawi. Terus? Tetapi Ada kemuliaan. tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Tubuh duniawi. Nah, jadi kalau tubuh duniawi atau kemah yang sekarang ini dibongkar, maka akan diganti dengan tubuh. Iya. Iya. Saya baca ayat 51-nya, 52 ya, pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 52. Dengarkan baik-baik. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat. Nah, dan semua kita akan diubah memakai kemah yang baru yang tidak dapat. Nah, kalau tidak tawar hatinya. Ingat judulnya. Jangan tawar hati kalau ditindas. Jangan tawar hati kalau seperti saya bilang tadi. Paling gak enak sebenarnya secara daging Bapak Ibu. Paling tidak enak. Saya karena sudah banyak mengalami, jadi saya bisa ngomong dan saya tahu rasanya seperti apa. Oke. Ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Mengeluh enggak? Karena apa? Baca dulu ayatnya. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan
tempat kediaman surgawi. Nah, sampai sini dulu. Saya lanjutkan supaya nggak salah paham. Surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ingat ya, kemah yang sedang kita pakai ini ya. Kita ingin mengenakan kemah kediaman surgawi, tapi kita masih sementara menggunakan kemah yang sekarang. Coba saya ulang. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Maksudnya begini Bapak Ibu, kita semua ingin bahagia kan? Di dunia ini semuanya pingin bahagia, pingin tenang, pingin damai, ya kan? Yang disebut bahagia, tenang itu adanya di mana? Sebenarnya. Itu makanya kita tidak bisa merasakan itu, baju yang baru itu, kemah yang baru itu, tubuh yang baru itu, kalau kita masih di dunia ini. Makanya kita mengeluh, pingin bahagia, pingin senang, tapi tubuhnya masih tubuh yang dapat binasa. Dapat binasa. Sampai sini jelas nggak Bapak Ibu? Kalau nggak jelas saya ulang ini. Oma? Seolah tumpang tindih gitu Bu ya. Bukan tumpang tindih. Jadi gini, kehidupan di dunia ini memang identik dengan kesusahan. Tetapi di surga identik dengan kebahagiaan. Nah, kita yang masih di dunia ini seringkali tuntutan kita hidup senang, hidup tenang, hidup bahagia. Itu kan kehidupan surga kan? Nah, makanya kita disebut mengeluh. Karena keinginan mengenakan baju tubuh surgawi itu, kita ingin kenakan, tetapi kita masih menggunakan kemah yang ada di dunia ini, yang masih sekarang kita pakai. Nggak bisa. Maksudnya gini Kak Bu, kita menginginkan bahagia, menginginkan surga, tetapi kita masih memikirkan kita punya tubuh, punya daging ini gitu, keinginan daging masih kita pikirkan. Ya. Kemudian masih mengikuti keinginan daging, atau begitu Kak Bu? Bisa begitu. Bisa begitu. Tapi kita, maksudnya gini, saya jelaskan, saya ulang dengan yang dikatakan Ibu Evi itu. Ibu Evi berkata, kita pingin senang tapi kita hidup secara daging gitu loh. Kita ingin senang tapi kita ingin menikmati berkat yang sebenarnya Bapak sediakan, tapi kita hidupnya secara daging, secara manusia. Nggak bisa, makanya seringkali kita mengeluh, aduh hidup ini kok susah banget ya. Aduh kok hidup ini begini-begini terus, baru selesai satu, begini lagi, begitu lagi. Kapan enaknya sih hidup ini? Itu kan keluhan kan? Nah, keluhan itu adalah keluhan yang masih ada di dalam kehidupan sekarang. Yang kita tuntut itu adalah kehidupan yang dari surga. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas Bu. Terus, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Kita menginginkan pakaian-pakaian surgawi. Ya kan? Ya Bu. Saya kalau bilang pakaian saya takut salah ini. Paham nggak ya Bapak Ibu? Saya pelan sedikit. Saya ulang ya. Saya takutnya Bapak Ibu. Berkat surgawi gitu Bu. Wiyanti. Bentar Wiyanti. Pakaian itu apa yang kita lakukan itu kan Bu, ciri-ciri kita seperti itu, jati diri kita. Misalnya kalau pakaian kita bersama Tuhan berarti jati diri kita. Roh kita, roh dan daging sebenarnya ini Bapak Ibu. Kita mau menikmati roh, tapi kita masih ada di dalam kehidupan daging. Nggak bisa, lepaskan dulu kehidupan dagingnya supaya kita bisa menikmati kehidupan rohnya. Jangan disatuin. Kalau disatuin nggak bisa.
Iya, nggak bisa, nggak ketemu. Roh dan daging kan tidak bisa sama-sama kan? Ya, ya. Iya, jadi kehidupan daging, kita hidup di dalam kehidupan daging, tapi kita mau tenang di dalam seperti di dalam kehidupan roh. Kehidupan roh itu kan sukacita, damai sejahtera kan? Gitu. Oke? Jadi nggak boleh setengah-setengah, Bu ya. Wah, itu udah pasti. Nggak ada abu-abu ya? Iya. Mm-mm. Suam-suam kuku. Ya, dimuntahkan kalau suam-suam. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita sekarang ini. Jadi tubuh kita masih tubuh jasmani, tubuh duniawi, tapi kita ingin rasanya tubuh surgawi. Itu maksudnya. Oke. Namun kita masih memiliki tubuh jasmani. Ya. Nanti ke bawahnya akan ketemu jawaban lebih tajam. Ayat 4, sebab selama masih diam, perhatikan, selama masih diam di dalam kemah ini, di tubuh duniawi ini, ya, kita mengeluh oleh beratnya. Iya, itu tadi aniaya kah, ditindas. Itu kan tekanan kan? Nah, jadi selama kita masih hidup, kira-kira begitu. Nah, selama kita masih hidup, tekanan itu kan selalu ada. Jangan keluar dari 70, 80 kebanggaannya, kesukaran dan penderitaan. Jangan keluar dari situ. Itu mengatakan berarti selama kita masih hidup sebagai manusia di dalam dunia ini, tekanan, penderitaan itu akan selalu ada. Makanya dikatakan sehari demi sehari. Ya kan? Bukan seminggu sekali. Ya. Pelan-pelan. Gimana itu maksudnya? Gimana, Oma? Oma bilang pelan-pelan. Iya. Berarti Selama pelan-pelan. kita hidup di dunia, Oma, Setiap hari gini loh, Oma. Iya. Kalau Tuhan kita minta nanti kita harus poinnya 100 baru dinilai bagus, misalnya gitu kan? Nah, hari ini kita perbaiki hari demi hari. Hari ini 1, besok 2, 3, lama-lama kita mencapai 100. Itu namanya manusia batiniah yang diperbaharui dari sehari ke sehari. Melalui apa? Melalui tekanan tadi. Penderitaan. Jadi jangan kaget kalau mengiring Tuhan itu nggak lepas dari yang namanya tekanan, karena sedang membentuk manusia batiniah. Kan harus manusia daging kita ini kan harus dimatikan untuk melahirkan manusia batiniah atau manusia rohani kan? Nah, bagaimana caranya? Daging harus ditekan supaya keluar itu rohnya. Nangkap nggak ya? nangkap, Bu. Nangkap, Bu. Amin. Ya, Bu. Nangkap, Ibu. Haleluya. Saya jangan sampai lewat ini Bapak Ibu, karena ini kehidupan sehari-hari. Bisa di pelayanan, bisa di komunitas rohani, Keluarga, bisa di keluarga, pokoknya yang dekat-dekat yang tiap hari berinteraksi dengan kita, di kantor. Nggak mungkin yang jauh-jauh. Tuhan tidak pakai orang yang komunikasi dengan kita sebulan sekali. Tuhan akan pakai dengan orang yang komunikasi kita intens, paling tidak ya seminggu sekali paling tidak. Ya. Saya ulang ya, sebab ya. Boleh saya tambahkan pertanyaan? Dengarkan ya. Suara Oma putus-putus, Oma. Iya.
Iya. Nanti antara kita berdua saja ya Oma ya. Iya. Ya. Sebab ayat 4 saya ulang, saya tekan ayat 4 supaya kita jangan keluar jadi pecundang. Kita ingin keluar sebagai pemenang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, tubuh ini, kita mengeluh karena beratnya tekanan, persoalan yang kita hadapi hari-hari. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Nggak bisa. Kehidupan surga itu selama kita masih di dunia ini tidak bisa kita nikmati total. Harus pulang. Oma, kabar-kabari kalau pulang, Oma. Iya. Supaya Iya. supaya saya lanjutkan ya. Supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Jadi yang binasa itu ditelan oleh kehidupan yang baru. Kan hidup ini kan fana kan? Iya. Nah, ditelan oleh kehidupan yang kekal itu. Oke. Tetapi, ini hebatnya Tuhan kita itu loh. Aku tidak biarkan engkau sebagai seorang yatim piatu. Aku akan berikan kepadamu roh penolongnya itu, Roh Kudusnya. Kalau lagi ada tekanan, ayat 5. Haleluya. Tidak berjalan sendiri. Makanya Tuhan bilang ringan katanya. 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Tuhan kan menyediakan surga, toh? Berjalan ke sana kan penuh dengan tekanan. Jalannya terlalu sempit. Karena ada pribadi-pribadi iblis yang menekan aturan jalan lebar. Karena ada iblis, nggak boleh. Kita pilih jalan sempit itu, bisa kita lalui karena ada jaminan. Apa jaminannya? Roh Kudus. Saat apa kita tidak mampu? Roh Kudus panggil. Dia menjamin kita bisa keluar dari situ. Keluar dari rasa mentok, keluar dari rasa putus asa, keluar dari rasa yang tidak dianggap tadi, keluar dari merasa berdosa tadi, keluar dari semua tekanan. Roh Kudus jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai sini mengerti? Amin. Kalau kita masih tertekan, berarti kita belum gunakan Roh Kudus. Jangan dibuat menganggur Roh Kudus. Kan Tuhan bilang, aku tidak biarkan engkau sebagai yatim piatu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, kalau kita lagi sendiri seperti yatim piatu kan, gak ada orang, rasanya gimana gitu kan? Iya, Bu. Tuhan tahu rasa itu, makanya dia berikan Roh Kudus. Kalau kita sudah lagi merasa sendiri, gak ada siapa-siapa, panggil Roh Kudus. Panggil Roh Kudus. Saat mana gak mampu, panggil, gunakan dia. Amin. Jelas ya, Bapak Ibu? Jaminan. Tuhan bilang jaminan. Itu jaminan bagi kita. Untuk segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Untuk mencapai surga itu, Roh Kudus kasih. Allah Bapa kasih Roh Kudus sebagai penolong, sebagai jalan bagi kita untuk menjamin kita tetap berjalan di jalan yang sempit itu. Amin. Haleluya. Nah, ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa menjadi iya, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ini sadar dia nggak merasa dekat dengan Tuhan. Dia masih merasa tetap membutuhkan Tuhan. Gini Bapak Ibu, kalau kita sudah merasa dekat dengan Tuhan, itu bahaya. Tapi kalau kita merasa jauh dari Tuhan, kita akan terus berusaha dekat. Ngerti ya?
Kalau kita merasa jauh dari Tuhan, otomatis kan kita terus cari kan, terus dan terus. Tapi kalau kita sudah merasa dekat dengan Tuhan, itu bahaya. Karena kita sudah merasa dekat, padahal enggak. Jadi kita mengurangi aktivitas kita mengejar Dia. Mengurangi kerinduan. Iya. Betul ya. Kalau jauh kan rindu terus. Terus berusaha, cari terus, dekatin terus. Saya masih jauh Tuhan, saya terus gitu toh. Tapi kalau kita sudah merasa dengan banyak khotbah, dengan banyak ini baca Alkitab, kita sudah merasa dekat dengan Tuhan, itu bahaya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini yang bersuara siapa ya? Bu Evi, mungkin bisa di-mute? Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tahu ya Bapak Ibu? Ya, Bu. Situasi yang sulit, kalau kita hidup karena percaya, tentu kita tidak terpengaruh. Seperti Ibu Endang kemarin, anaknya gagal masuk kan? Kalau dia lihat itu secara lahiriah, berarti dia akan patah. Tapi kalau dia percaya, dia tidak akan melihat itu. Namanya percaya kan? Ya, Bu, puji Iya. Tuhan, Bu. Iya. Atas saran Ibu, atas doa Ibu, anak saya lolos beasiswa kabupaten, Bu. Amin, Di puji Bogor. Tuhan. Ya. Oke. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih. Nah, perhatikan. Ayat 8, perhatikan. Kita harus sampai di titik ini, Bapak Ibu. Supaya tadi doa yang Pak Joni itu jangan keluar. Doa yang oma-oma itu. Ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari untuk Menetap pada Tuhan. artinya apa? Dalam roh. Mati. Tubuhnya mati ya. Iya. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini. Kalau Paulus disuruh ditanya Bapak Ibu, makanya dia bilang hidup itu mati adalah keuntungan, karena dia merasa dia tahu di sana itu jauh lebih enak. Makanya di sini dia 8 ini, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini, ganti tubuh. Sudah pingin pakai yang surgawi. Kalau disuruh pilih, lebih bagus, yang ini udah cukup gitu loh, pulang. Ya. Untuk menetap pada Tuhan. Nangkap ya Bapak Ibu. Supaya jangan kita merasa takut untuk pulang. Kayaknya masih pada betah ini di dunia yang fana ini. Saya tidak, saya ingin pulang, Bu. Oke, bagus Bu Grace. Hah? Saya ingin pulang. Tapi saya pulang dengan keluarga. Kalau Pulang, Bu. Oke, lanjut ya. Kita. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap. Pengadilan. Iya, supaya Setiap orang memperoleh apa yang pasti patut diterimanya. iya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang Dilakukannya. dalam hidup ini
Iya, jadi ada perbedaan orang jahat dan tidak jahat. Ini berbicara orang yang mengatakan dirinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita katakan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kriteria masuk surganya masih ada. Bukan otomatis Kristen masuk surga. Karena Tuhan Yesus sudah hapus dosa kita di kayu salib. Terus kita hidup semau-mau kita. Tidak. Kita harus hidup di dalam roh. Makanya di sini dikatakan sesuai dengan perbuatannya. Baik ataupun jahat. Tahu jahat Bapak Ibu? Tahu Bu. Ya apa jahat? Please. Enggak, jahat ini seperti apa pengertiannya?